الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat beserta jajarannya, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah zuhur rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah zuhur rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan pengajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul pentingnya rasa malu. Ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna tentu mengatur semua aspek kehidupan kita, mulai dari bagaimana kita beriman kepada Allah, ranah tauhid ataupun akidah. Kemudian yang kedua, soal bagaimana kita menyembah Allah, ranahnya adalah ranah ibadah. Dan yang tak kalah penting Bapak dan Ibu kaum muslimin adalah tentang akhlak. Bahkan dalam hadis yang sangat populer sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Atau bila kita lihat dalam hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih, innama bu'ithtu liutammima salihul akhlak. Maknanya sama, tapi teksnya berbeda. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, salah satu akhlak yang mulia yang diajarkan dalam agama Islam adalah al-haya, maknanya malu, sifat malu atau rasa malu. Akhir-akhir ini Bapak dan Ibu, kita khususnya di Sumatera Barat, ini kita dengar salah satu di Kabupaten Padang Pariaman, seorang mantan calon anggota legislatif, nauzubillah, melakukan perbuatan yang mestinya Bapak dan Ibu ini tidak pernah terjadi. Bila ditanya mungkin, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa ini dilarang dalam agama kita. Menghamili anak kandung, bahkan kabarnya sejak usia 6 tahun, 2 tahun sudah berlalu, yang anak yang dihamilinya sudah melahirkan pula. Nauzubillah. Kalau kita lihat lebih dekat Bapak dan Ibu kaum muslimin, di Pasar Ambacang di Kuranji, di bulan Mei Bapak dan Ibu pernah pula ditangkap nenek-nenek oleh tim Klewang Polresta Padang. Mengapa ditangkap nenek-nenek itu? Ternyata di hari Jumat, saat kaum laki-laki melaksanakan ibadah Jumat, ini masih jadi pulau judi remi. Malu kita bacanya Pak Ibu. Terjadi di Sumatera Barat. Dan banyak lagi kalau kita ingin kita sampaikan, tidak cukup waktu kita. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, barangkali Bapak dan Ibu kaum muslimin, ini ada kaitannya dengan sifat malu. Bahkan dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu
min kalamin nubuwatil ula, idza lam tashtahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh umat manusia terdahulu dari kalimat-kalimat para nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, bila engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Bapak dan Ibu kaum muslimin, secara teks barangkali ada orang beranggapan ini kan perintah ataupun ada kebolehan untuk berbuat sekehendak hati. Kalau kita baca ini kaidahnya Bapak dan Ibu, perintah dalam teksnya sepertinya perintah tapi bermakna larangan. Bila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Nah Bapak dan Ibu kaum muslimin, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa rasa malu atau sifat malu itu, al-haya, itu berasal dari kata al-hayah, artinya hidup. Orang yang punya malu, maka sesungguhnya dia ini sesungguhnya orang yang hidup. Apanya yang hidup? Hatinya. Jadi orang yang di dalam hatinya ada sifat malu, ada rasa malu, itu tandanya hatinya masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab bila malu sudah pergi, malu ditinggalkan Bapak dan Ibu kaum muslimin, maka otomatis orang yang tidak lagi punya rasa malu, sesungguhnya dia sudah pergi daripada iman. Karena itu disebutkan juga dalam hadis yang lain, al-haya'u wal iman, malu dan iman itu kata Nabi qurinan jami'an, dia dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Fa idza rufi'a ahadahuma rufi'al akhar, bila salah satunya pergi, maka akan pergi kedua-duanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, bahwa malu yang dimaksudkan dalam agama kita adalah malu bila kita melakukan maksiat. Malu kalau kita tidak taat dengan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, lalu tidak kita pergunakan untuk taat kepada Allah, mestinya ada rasa malu kita. Allah sudah memberikan nikmat yang jauh lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Setiap bulan umpamanya Bapak Ibu kita beli beras 30 kilo atau 10 kilo atau 1 gantang, 1 liter, 1 kilogram, nan kan kita makan hanya yang ada di dalam piring kita. Allah berikan rezeki, kita bisa buat rumah, beli rumah, kita beli tempat tidur, kasur yang besar, baranan ka dipakai, hanya segadang badan nan kita punya. Bahkan kadang Bapak Ibu sambil duduk pun bisa lalok, tak mesti juga berbaring. Karena tidur tentu bukan hanya soal tempat berapa besar yang kita pakai. Tidur ketika mata kita terpejam, maka kemudian kita bisa tidur. Nah Bapak dan Ibu kaum muslimin, jadi malu ini sangat penting Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwa malu itu penting karena dia bahagian daripada tanda keimanan. Jadi kalau kita baca hadis yang lain kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang daripada iman. Yang paling tinggi daripada iman seseorang kepada Allah, qaulun la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sementara yang paling rendah daripada derajat keimanan atau cabang keimanan itu kata Nabi, seseorang wa adanaha imatatul adza anit thariq, seseorang yang melewati satu jalan bertemu dengan duri atau yang lain yang dapat membahayakan orang yang melewati jalan tadi, lalu dia singkirkan duri dari jalan. Ini bahagian kecil paling rendah daripada ukuran keimanan seseorang. Dan kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu adalah bahagian daripada iman. Terakhir Bapak dan Ibu, yang paling tinggi balasan yang Allah berikan nanti kepada orang yang punya sifat malu, kata Nabi dalam hadis, bahwa antara malu, bahwa malu itu adalah bahagian daripada iman. Al haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Selagi kita hidup ada malu,
itu tandanya kita masih dihitung sebagai orang mukmin. Dan selama kita hidup dengan iman, wal imanu fil jannah, dengan iman itu tempatnya, kata Nabi, ada di dalam surga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.